Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku, Bagus Nugroho. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai uji normalitas ya. Yang dimana uji normalitas sendiri sebenarnya itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama uji normalitas umum atau uji normalitas non residual atau biasa disebut uji normalitas saja tanpa ada kata residual. Dan yang kedua uji normalitas residual. Nah, terus apa letak perbedaan dari kedua jenis uji tersebut? Khususnya kalau untuk uji normalitas residual itu diperuntukkan hanya untuk uji regresi, baik itu regresi sederhana maupun regresi berganda. Dan nanti seandainya kalian kurang jelas ya atau kurang paham, bisa kalian baca ini ya, paragraf berikut ini. Nanti bisa kalian pause terlebih dahulu lalu kalian baca. Dan atau seandainya kurang jelas lagi, nanti kalian bisa beli bukunya ini, Statistik untuk Penelitian Psikologi ya. Ini khususnya untuk psikologi, dari Dr. Muhammad Abdan Sodiqi. Oke. Jadi nanti yang akan kita bahas pertama yaitu uji normalitas umum atau uji normalitas non residual. Nah, kapan nih kita menggunakan uji normalitas residual? Kapan kita menggunakan uji normalitas non residual? Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi untuk uji normalitas residual itu hanya untuk uji regresi ya. Regresi sederhana maupun regresi berganda. Dan untuk uji-uji yang lain, asalkan kalian menggunakan metode parametrik, kalian bisa menggunakan uji normalitas non residual. Jadi nanti seandainya kalian melakukan analisis korelasi ya, nanti kalian bisa menggunakan uji normalitas non residual. Tapi kalau kalian melakukan analisis regresi, baik itu sederhana maupun berganda, kalian wajib menggunakan uji normalitas residual. Nah, terus apa bedanya uji normalitas residual dan non residual? Kalau untuk uji normalitas non residual, nanti ketika kalian interpretasi, kalian akan menjelaskan masing-masing hasil uji normalitas setiap variabel, baik itu variabel X1, X2, X3, Y ataupun X dan Y ya. Tapi kalau kalian melakukan uji normalitas residual, nanti kalian cukup menginterpretasikan hasil dari uji atau skor residualnya saja ya. Oke. Daripada kita bingung-bingung, langsung aja kita praktek ya. Ya di sini aku udah ada datanya. Di sini pakai 3 variabel, 2 variabel X dan 1 variabel Y ya. Ini subjeknya ada 100. Jadi ketika kita melakukan uji normalitas ya, nanti kita menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov ya. Sebenarnya ada dua teman-teman, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wills. Kalau untuk Kolmogorov itu diperuntukkan untuk subjek lebih dari 50. Sedangkan untuk Shapiro nanti diperuntukkan untuk subjek kurang dari 50 orang. Oke? Mungkin sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Nah, untuk langkah pertama, ketika kalian melakukan uji normalitas non residual, kalian harus memiliki data ya. Data hasil lapangan ya. Data yang sudah kalian dapatkan di lapangan atau data yang sudah kalian kumpulkan ya. Setelah kalian mengumpulkan datanya, nanti kalian lakukan tabulasi data. Setelah kalian melakukan tabulasi data seperti ini, barulah dimasukkan ke SPSS. Nah, ini punya saya udah saya masukkan ke SPSS ya. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Tampilan variabel view-nya seperti ini. Oke ya. Bentar, ini scale ya. Scale. Nah. Barulah kita melakukan analyze di sini. Kita klik analyze, deskriptif, explore. Nah, kita masukkan semua variabel baik itu X maupun Y ke kolom dependent. Ya udah masuk, kalian klik plot. Kalian centang normality plot with test ya.
Nah, lalu kalian klik oke. Bentar, tunggu dulu. Ini agak lama nih. Sabar teman-teman, lama. Nah, ini baru muncul outputnya nih. Untuk uji normalitas sendiri, kalian fokus aja di tabel test of normality. Nanti kalian di sini akan melihat dua kolom ya. Yang pertama Kolmogorov-Smirnov dan yang kedua Shapiro-Wilk. Karena kita di sini subjeknya ada lebih dari 50 orang, jadi kita menginterpretasikan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau data kalian kurang dari 50 orang atau pas 50 orang, saya sarankan menggunakan Shapiro-Wilk ya. Nah, setelah kalian mendapatkan datanya, maksudnya outputnya, kita masuk lagi ke Word-nya ya. Jadi kalian bisa copy di sini biar lebih mudah untuk melakukan interpretasi. Dan juga di sini sudah saya siapkan nih untuk dasar pengambilan keputusannya. Untuk mengetahui apakah data kita berdistribusi normal atau tidak ya. Untuk dasar pengambilan keputusan yang pertama, jika nilai sigma lebih dari 0,05, maka nilai tersebut sudah lulus uji normalitas atau data sudah berdistribusi dengan normal. Sebaliknya, jika nilai sigma kurang dari 0,05, maka nilai tersebut tidak lulus uji normalitas atau data tidak berdistribusi dengan normal. Oke. Untuk mengetahui apakah data kita berdistribusi normal atau tidak, kalian lihat nilai di kolom sigma bagian Kolmogorov-Smirnov ya. Ini dia untuk variabel yang pertama, variabel moral. Di sini didapati nilai sigma sebesar 0,200. Untuk variabel locus of control eksternal, di sini didapati nilai sigma sebesar 0,083. Untuk perilaku koruptif, di sini didapati nilai signifikansi sebesar 0,200. Nah, artinya setiap variabel kita nilai sigma ya, maksudnya nilai sigma sudah lebih dari 0,05. Artinya setiap variabel penelitian kita sudah berdistribusi dengan normal. Untuk interpretasinya kurang lebih seperti ini. Nanti bisa kalian tambahkan ya, ini hanya untuk contoh saja. Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai signifikansi assumption total sebesar 0,200. Ini untuk variabel yang pertama ya, lebih dari 0,05. Nanti kalian bisa tambahkan di sini variabel moral berapa, variabel locus berapa, variabel perilaku berapa ya, sesuai dengan variabel yang kalian ambil. Saya lanjutkan. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal. Oke ya, sampai sini sudah paham ya teman-teman. Nanti seandainya kurang paham atau ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan untuk uji normalitas residual. Kenapa kok disebut uji normalitas residual? Karena data ya atau nilai yang akan kita uji yaitu skor residualnya. Oke ya. Jadi nanti kita di awal perlu mencari skor residual. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Langkah yang pertama, kalian persiapkan datanya terlebih dahulu. Setelah itu kalian copy dan masukkan ke SPSS di bagian data view ya. Setelah itu kita klik analyze ya. Kita cari nih skor residualnya terlebih dahulu. Setelah itu regression linear. Nah, kita masukkan variabel Y ke kolom dependent, variabel
X ke kolom independen. Baru kita klik plot. Maksudnya klik save ya. Save. Kalian bisa centang di kolom residual unstandardized maupun standardized. Ini kalian pilih salah satu ya. Soalnya kenapa? Nanti ketika kalian milih unstandardized ataupun standardized, output normalitas yang dikeluarkan itu nilainya sama ya. Di sini bisa dipahami ya teman-teman. Bentar guys, rokokku mati. Oke, kita lanjut. Di sini saya menggunakan standardized. Kalian bebas ya, di sini bebas bisa menggunakan unstandard ataupun standar. Nah, baru klik continue, setelah itu klik OK. Nah, abaikan di sini, abaikan output di sini. Kalian kembali lagi ke dataset ya. Nanti akan muncul ZRE. Nah, ini adalah skor residual yang akan kita analisis kenormalitasan datanya. Oke. Setelah kalian mendapatkan skor residual, barulah kalian analisis. Pertama, kalian klik analyze. Kalian klik deskriptif ya. Explore. Keluarkan terlebih dahulu variabel yang tadi, barulah kalian masukkan skor standardized ya. Skor standardized atau skor residualnya. Setelah itu kalian klik plot. Kalian centang normality plot with test ya. Setelah itu continue, lalu klik OK. Nah, nanti secara nggak langsung outputnya akan keluar, dan fokus saja di tabel test of normality ya. Ini nanti akan saya copy di sini ya. Terus mungkin kalian di sini ada pertanyaan, Pak, tapi saya ada cara lain nih untuk mencari untuk melakukan uji normalitas. Oke, ini kita coba cara yang kedua ya. Mungkin cara yang kalian maksud seperti ini. Kalian klik analyze, non parametric test, legasi dialog, 1 sampai OKS. Barulah kita masukkan standardized residual dan kita centang normal ya. Sebenarnya teman-teman, ini outputnya sama ya. Maksudnya untuk tampilannya ya hampir sama. Bedanya kalau kalian menggunakan cara yang kedua ya, cara yang kedua non parametric test, nanti di sini hanya akan menampilkan satu jenis uji normalitas, yaitu Kolmogorov-Smirnov, dan nilai dari asymptotic atau nilai signifikansi itu sebenarnya yang dihasilkan sama ya. Ini kalian bisa perhatikan di sini asymptotic total 0,023 ini sama ya, sama dengan ini nih. Cara yang pertama juga skornya sama. Kolmogorov-Smirnov sig 0,023. Kalian bebas menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Yang penting kalian ketika melakukan analisis regresi, kalian gunakan skor residual ya. Hanya saja bedanya di sini, kalau cara yang kedua itu hanya menampilkan Kolmogorov-Smirnov. Kalau cara yang pertama, nanti kalian di sini akan mendapatkan dua jenis uji. Yang pertama Kolmogorov dan yang kedua Shapiro-Wilk. Oke, mari kita lanjutkan. Jangan lupa kalian copy ini datanya ke sini agar mempermudah kita ketika melakukan interpretasi. Dan terlanjutkan ya, untuk dasar pengambilan keputusannya sendiri itu sama ya. Jika nilai sig lebih dari itu artinya normal, jika nilai sig kurang dari artinya tidak normal. Oke. Nah, terus letak perbedaannya apa, Pak? Maksudnya apa, Mas? Ya. Kalau untuk uji normalitas non residual atau uji normalitas umum, kalian di sini akan menginterpretasikan masing-masing nilai variabel ya. Masing-masing nilai dari variabel yang telah diuji normalitas datanya. Jadi nanti kita di sini ada 3. Seandainya variabel kalian ada 3. Tapi kalau seandainya variabel kalian hanya ada 2, X dan Y, ya 2 itu saja yang kalian interpretasikan. Oke ya, sampai sini sudah paham ya. Dan untuk uji normalitas residual, meskipun kalian memiliki
3 variabel ataupun 2 variabel, nanti hanya satu ya yang akan kalian interpretasikan. Nah, ini coba kita interpretasikan. Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai signifikansi SIMSIG total sebesar 0,023. Artinya apa teman-teman? Ini kurang dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal, sehingga asumsi persyaratan normalitas dalam model regresi tidak terpenuhi. Ya, sampai sini bisa dipahami. Nah, terus gimana Mas seandainya dalam uji normalitas ternyata datanya tidak normal ya? Nanti kalian bisa perbaiki datanya, kalian bisa menambahkan sampelnya, kalian bisa bukan dimanipulasi ya. Kalian bisa kalian bisa menggunakan metode yang lain, yaitu metode non parametrik. Kenapa kok metode non parametrik? Karena metode non parametrik sendiri tidak peduli data kamu normal atau tidak. Oke, mungkin sampai sini teman-teman sudah paham ya. Nanti seandainya teman-teman nggak paham atau ada beberapa hal yang dibingungkan, kalian bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu video kita hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.